Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Yusran Asari dari kampus UIN Sunan Kalijaga, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 21103040204. Baik, di sini saya izin mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah hukum internasional, yaitu mengenai konvensi Wina, yaitu mengenai pasal 52, yaitu mengenai pendapat saya mengenai konvensi Wina ini, yaitu mengatur suatu perjanjian internasional ini tidak sah jika pembuatannya dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum di dalam Piagam PBB. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB berisi segenap anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Nah, ketika Komisi Hukum Internasional ILC atau yang disingkat dengan ILC itu merumuskan pasal 52 ini, terdapat perdebatan yang sengit dikarenakan negara-negara berkembang dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin mengusulkan bahwa paksaan yang terdapat di dalam pasal 52 ini meliputi paksaan atau tekanan di dalam bidang politik dan ekonomi. Akan tetapi banyak peserta konferensi, terutama dari negara-negara barat, yang tidak menyetujui bahwa pemaksaan yang diatur di dalam pasal 52 hanyalah mengenai pemaksaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam Piagam PBB. Walaupun juga diakui bahwa tekanan politik dan ekonomi dikutuk atau condemned, maka sebagai jalan keluar dibuatlah deklarasi tersendiri. Deklarasinya yaitu yang dikeluarkan di dalam rangka konvensi Wina dengan dimuat di dalam Final Acts konferensi Wina dengan judul Declaration on the Prohibition of Military Politics and Economic Coercion in the Conclusion of the Treaty. Baik, di sini mengenai definisi pasal 52 ini kan agak sulit untuk dipahami. Nah, saya memberi contoh mengenai dari isi dari pasal 52 ini, yaitu mengenai mengenai perjanjian bilateral immunity agreement. Nah, di sini dipandang sebagai perjanjian yang bertentangan dengan Statuta Roma 1996 dan 1998 dan bertentangan dengan pasal 52 Konvensi Wina. Dan mengenai definisi perjanjian bilateral immunity agreement atau yang disingkat dengan BEI atau non surrender agreement atau yang disingkat dengan NSI, yaitu adalah perjanjian internasional yang hanya mengatur
mengenai non-impunity dengan tidak menyerahkan warga negara Amerika Serikat ke pengadilan pidana internasional. Nah, perjanjian ini hanya berlaku secara bilateral. Bilateral itu dua negara, terbatasnya hal-hal yang diperjanjikan dan hanya berlaku antara dua negara, menjadikan perjanjian bilateral impunity agreement ini sebagai perjanjian yang bersifat theatric contract. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, itu dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf.